Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus melaksanakan kajian-kajian Tridharma Perguruan Tinggi melalui wadah dunia maya melalui lembaga Rado Institute. Kali ini kita akan lanjutkan dengan pemodelan Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution atau GEP-RID untuk campuran atau K sama dengan 5. Jadi Generalized Inverse Power Rado Institute ini adalah meningkatkan parameter dari 2 parameter yang sebelumnya dimiliki oleh model Inverse Power Rado Institute akan ditingkatkan menjadi 3 parameter dengan nama Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution. Nah, seperti biasa, landasan dari kita berbincang tentang penambahan parameter-parameter model ini itu dimulai atau didasari oleh suatu riset artikel yang berada pada Asian Journal of Probability Statistics dengan judul riset artikel Generalized Inverse Power Sujata Distribution. Jadi berdasarkan riset artikel ini, Generalized Inverse merupakan suatu teknik untuk meningkatkan parameter. Jika diberikan suatu kumulatif dari fungsi densitas yang akan kita naikkan parameternya, lalu akan dihasilkan model peluang atau fungsi densitas peluang dengan cara mengalihkan beta dikali kumulatif berpangkat beta kurang 1 dikalikan dengan fungsi densitas. Nah, persamaan 2 ini tentu berasal dari turunan persamaan 1. B dikali beta dikali kumulatif berpangkat beta kurang 1 dikali turunan kumulatif. Nah, turunan kumulatif inilah yang menjadi density function. Nah, ingat. Kalau kumulatif diturunkan menjadi density function. Nah, berdasarkan persamaan 2 ini, kita telah bincangkan sebelum-sebelumnya bagaimana Generalized Inverse Powers Rado Institute untuk K sama dengan 3. Sekarang kita tingkatkan lagi untuk Generalized Inverse Power Rado Institute untuk K sama dengan 5. Oke, kita lihat. Teorinya sederhana saja nih teorinya. Jadi dalam Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution tentu kita harus mengetahui fungsi densitasnya. Fy. Fy ini adalah inverse power. Oke, alfa theta berpangkat K dibagi sigma fungsi gamma I dikali dengan theta berpangkat K kurang I. Oke, dikali dengan sigma X pangkat min 2 dikali X berpangkat 1 kurang alfa I eksponen min theta X berpangkat min alfa. Sedangkan Fy besar ini adalah kumulatifnya. Oke. Jadi kumulatif dari inverse power itu adalah sigma theta berpangkat K kurang I dikali lower incomplete gamma. Nah, ini lower incomplete gamma. Udah kita bahas ya. Dibagi dengan sigma fungsi gamma I, theta berpangkat K kurang I. Nah, dari model jika diketahui fungsi densitas inverse power dan kumulatif inverse power, maka dapat dihasilkan generalized inverse power dengan cara beta dikalikan dengan kumulatif inverse power berpangkat beta kurang 1 dikalikan dengan density functionnya atau Fy kecil tadi. Ini Fy kecil tadi adalah density functionnya. Sedangkan F besar ini adalah kumulatifnya. Maka kumulatif beta dikali kumulatif berpangkat beta kurang 1 dikali dengan densitinya. Densitinya alfa theta berpangkat K dibagi dengan sigma I dikali theta berpangkat kurang I kali sigma X pangkat minus 2 X berpangkat 1 kurang alfa I eksponen min theta X berpangkat min alfa. Nah, yang karena kita akan kita bahas itu adalah untuk generalized
inverse power K sama dengan 5, maka kita memerlukan beberapa lower incomplete gamma. Oke, lower ya. Lower incomplete gamma. Oh, upper incomplete gamma diantaranya upper 1, theta x berpangkat min alpha, yaitu eksponen min theta x berpangkat min alpha, upper gamma 2 theta x berpangkat min alpha, hasilnya ini theta x berpangkat min alpha eksponen min theta x berpangkat min alpha tambah eksponen min theta x berpangkat min alpha, lalu upper incomplete gamma 3, theta x berpangkat min alpha, hasilnya adalah theta kuadrat x pangkat min 2 alpha eksponen min theta x berpangkat min alpha tambah 2 dikali theta x berpangkat min alpha eksponen min theta x berpangkat min alpha ditambah eksponen min theta x berpangkat min alpha. Tentu kita memerlukan juga upper incomplete gamma 4 theta x berpangkat min alpha. Ini hasilnya theta berpangkat 3 x berpangkat min 3 alpha eksponen min theta x berpangkat min alpha tambah 3 theta kuadrat eksponen x berpangkat min 2 alpha eksponen min theta x berpangkat min alpha tambah 6 theta x berpangkat min alpha eksponen min theta x berpangkat min alpha tambah 6 eksponen min theta x berpangkat min alpha. Yang terakhir kita memerlukan upper incomplete gamma 5 x berpangkat min theta. Nih agak panjang jawabannya, ini dia theta x, theta berpangkat 4 x berpangkat min 4 alpha eksponen min theta x berpangkat min alpha tambah 4 theta pangkat 3 x berpangkat min theta min 3 alpha eksponen min theta x min alpha tambah 12 theta kuadrat x pangkat min 2 alpha eksponen min theta x pangkat min alpha tambah 24 theta x berpangkat min alpha eksponen min theta x berpangkat min alpha tambah 24 eksponen min theta x min alpha. Nah, berdasarkan rumus kumulatif, ini rumus kumulatif untuk inverse power. Ingat, I dari 1 sampai 5, maka akan kita hasilkan bentuknya adalah theta berpangkat 4 kali upper incomplete gamma 1 theta x berpangkat min alpha sampai dengan upper incomplete gamma 5 theta x berpangkat min alpha dibagi theta berpangkat apa gamma 1 dibagi theta berpangkat 4 gamma 1 sampai seterusnya gamma 5. Nah, ini adalah bentuk kumulatif inverse. Lalu setelah dapat kumulatif inverse, kita jabarkanlah untuk mencari kumulatifnya. Wah, dengan informasi-informasi yang diketahui, wah cukup panjang, harus hati-hati. Pemirsa dapat lihat di rumah. Luar biasa sekali. Ini kita ganti dengan, ini merupakan penjabaran upper incomplete gamma 1 theta x berpangkat min alpha. Ini adalah perwakilan dari upper incomplete gamma 2 alpha x berpangkat min theta. Ini perwakilan dari upper incomplete gamma 3 theta x berpangkat min alpha. Sedangkan ini adalah perwakilan dari upper incomplete gamma 4 theta x berpangkat min alpha. Dan yang terakhir adalah sampai ke bawah, dari ini sampai ke bawah ini adalah upper incomplete gamma 5 theta x berpangkat min alpha. Nah, ini dia dibagi nih. Oke. Nah, ini bentuknya. Lalu kita simpulkan bahwa kita perolehlah bentuk dari kumulatifnya adalah 1 ditambah theta berpangkat 4 x berpangkat min alpha tambah x berpangkat min 2 alpha tambah x berpangkat min 3 alpha tambah x berpangkat min 4 alpha tambah theta berpangkat 3 dikali 2x berpangkat min alpha ditambah 3x berpangkat min 2 alpha ditambah 4x berpangkat min 3 alpha ditambah lagi dengan theta kuadrat. Ini tambah nih. Oke, ini sambung tambah theta kuadrat kali 6x berpangkat min alpha tambah 12x berpangkat min alpha tambah theta kali 24x berpangkat min alpha. Ini dia bagi theta pangkat 4, theta pangkat 3 tambah 2 theta kuadrat tambah 6 theta tambah 24 buka kurung tutup kurung eksponen min theta x berpangkat min alpha. Nah, yang dikatakan generalized inverse power Rado Institute distribution itu ini dia.
beta dikalikan dengan kumulatifnya, ini semuanya kumulatifnya, berpangkat beta kurang 1, dikalikan yang di bawahnya adalah density functionnya. Nah, inilah yang disebut sebagai generalized inverse powers Rado Institute Distribution. Beta dikali kumulatif yang kita cari di atas berpangkat beta kurang 1 dikalikan dengan density functionnya. Oke. Nah, kita udah lihat. Luar biasa sekali. Panjang rumusnya. Nah, setelah kita ketahui rumusnya, kita akan coba gunakan data yang digunakan oleh riset artikel sebelumnya. Jadi dari riset artikel sebelumnya diketahui bahwa ada dataset 1 yang digunakan di sini. Nah, ini dataset 1 yang akan digunakan dalam riset artikel ini. Kita akan bandingkan antara penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau di riset artikel ini dia gunakan generalized inverse power Sujata. Kalau kita sebut generalized inverse power Rado Institute K sama dengan 3. Kan kita bandingkan dengan K sama dengan 4 dan K sama dengan 5. Menggunakan R kita. Nah, ini R kita. Ini data yang diperoleh dari set 1 kita run. Jadi kalau kita lihat data kita, X, caps lock X. Nah, ini data yang berdasarkan data set 1. Lalu model-model pemrograman komputer, coding komputer ini adalah untuk generalized inverse Sujata, generalized inverse power Sujata yang sesuai dengan riset artikel. Kita runkan. Oke. Kita lihat parameternya dengan nama JIS kita. JIS. Oke, ini parameternya. Oke, sama ini beta, ini alfa, ini theta. Sama dengan riset artikel dengan nilai minus log likelihood 89. Lalu kita lanjutkan dengan generalized inverse powers Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 4. Nah, ini modelnya nih. Untuk K sama dengan 4 lah kita bahas sebelumnya. Kalau mau lihat fungsi densitasnya, kita lihat dari terus. Ini dari sini. Ini fungsi densitasnya yang berwarna biru. Wah, ini kalau Anda mau lihat. Fungsi densitas generalized inverse power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 4. Yang di blok yang berwarna biru itu udah fungsi densitasnya. Oke. Lalu kita gunakan optim untuk mendapatkan parameternya. N kita, oke, kita run. Coba kita lihat JIPR-nya. Nah, ini dia. Tadi 89,323, sekarang 89,0087. Sudah menurun. Sudah menurun nilai minus log likelihood. Lalu kita coba yang terakhir untuk yang 5 parameter. Yang K sama dengan 5. Oke, kita lihat yang K sama dengan 5. Ini dia JIPR 5. Ini dia kalau mau lihat fungsi densitasnya. Wow, sangat panjang sekali ini. Oke, nah nih. Yang berwarna biru itulah yang kita kerjakan di PowerPoint tadi untuk generalize inverse power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 5. Wah, itu yang berwarna biru. Oke, yang berwarna biru itu dia. 3 parameter. Oke, alfa, beta, dan theta. Wah, luar biasa panjangnya. Oke, itu dia adalah untuk generalized inverse power Rado Institute Distribution K sama dengan 5. Kita jalankan program kita. Oke, kita jalankan pula. Run. Kita lihat nilainya JIPR. JIPR 5. Nah, ini. Ternyata parameternya sudah diketahui. Ini beta, ini alfa, ini theta. Dan nilai minus log likelihood-nya turun secara signifikan 88. Kalau sebelumnya adalah yang K sama dengan 4, 89. Yang K sama dengan 3 tadi 89. Nah,
Jadi kalau begitu, kita telah berhasil menurunkan nilai AIC dengan menambah campuran untuk generalized inverse power Rado Institute Distribution. Merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dari apa yang telah kita bahas pada saat ini. Ini adalah model untuk menggunakan optim. Kita menggunakan fungsi densitas seperti yang kita bahas tadi pada slide PowerPoint. Ini dia kalau mau lihat modelnya sekali lagi yang berwarna biru ini kita sorot. Nah ini. Jadi mana pemirsa di rumah mau lihat gimana panjangnya fungsi densitas untuk generalize inverse powers Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 5. Nah, yang berwarna biru itu dia lah tuh. Per 3 itu theta, per 2 alpha, dan per 1 itu adalah beta. Nah ini. Luar biasa panjangnya. Oke, dari hasil output telah kita lihat tadi bahwa kita berhasil menurunkan nilai AIC menjadi 88,59431 yang sebelumnya untuk K sama dengan 4 nilai minus log likelihood-nya 89, sedangkan untuk yang K sama dengan 3 89,3. Oke, saya rasa apa yang kita bincangkan hari ke hari kita terus membuatkan suatu inovasi. Sudah 4 model dihasilkan oleh Rado Institute. Pertama Rado Institute Distribution, Power Rado Institute Distribution, Inverse Power Rado Institute Distribution. Yang keempat Generalized Inverse Power Rado Institute Distribution. Oke, jumpa lagi untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.